Lalu saya sampaikan khususnya kawan-kawan Angkatan Darat, purnawirawan itu ada 3 yang harus diingat-ingat. Pertama, setia kepada negara. Kedua, setia kepada kawan. Dan yang ketiga adalah setia kepada Korps. Itu yang harus dipegang. Apalagi hari ini, tahun ini dan tahun depan kita akan memilih pemimpin bangsa. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Siapa itu? Prabowo. Kami, relawan Ganjar, berpindah dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto. Kita berbalik haluan karena setelah kami bincang-bincang sama teman-teman yang ada di sekeliling kita, khususnya di Tapal Kuda, yang pertama elektabilitas Pak Prabowo itu tambah lama tambah meningkat. Sosok Pak Prabowo itu sangat kami butuhkan karena beliau sangat memahami tentang geopolitik yang ada di negara kita ini. Kami sangat salut kepada Bapak Prabowo. Yang pertama, kami salut dengan ketegasan beliau, dan yang kedua dengan kedisiplinannya beliau. Soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Kalau bicara soal itu Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di Mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari. Sudah saya coret. Sudah dicoret. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret. Baik. Yang juga menarik, kalau kita bicara soal korupsi Pak Prabowo, ada satu hal yang saya kerap ingat Anda sampaikan. Tidak ada toleransi untuk korupsi di Partai Anda Gerindra. menyampaikan itu, tidak ada toleransi, dan Anda juga sempat bilang hukuman seberat-beratnya untuk koruptor. Karenanya saya ingin tahu, apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor Pak? Jadi menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi korupsi, kita harus mulai dengan sistemik. Sistemnya dibuat. Ya. Jadi contoh, ya sekarang pemerintah sudah naikin gaji 8%. Menurut saya, setelah saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan.
Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ada beberapa contoh di negara-negara Afrika, pejabat-pejabat yang berhasil 5 tahun melaksanakan tugasnya, di ujungnya dikasih bonus yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat contoh di banyak negara, untuk pejabat-pejabat tertentu disiapkan rumah sakit, dia bisa berobat dengan baik, gratis. Disiapkan juga perumahan, dia pensiun, dia bisa punya rumah sendiri. Kemudian anak-anaknya bisa sekolah asal memenuhi persyaratan akademis. Jadi istilahnya dibagi kompensasi dalam bentuk pelayanan, in kind, begitu. Nah, saya kira ini bisa banyak mengurangi korupsi. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!